Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, nama saya Ibu Setiawati, asli dari Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Anak saya 2, laki-laki semuanya. Selanjutnya, untuk di madrasah ini saya mengampu mata pelajaran matematika mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selain itu, saya mendapatkan tugas tambahan dari Bapak Kepala Madrasah sebagai wakil kurikulum. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya materi pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang sistem pendidikan di madrasah. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sesuai pasal 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait, terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pendidikan madrasah terdiri dari 3 jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Selanjutnya, di MTS Wali Songo Pecangaan untuk mata pelajarannya kita menggunakan struktur kurikulum yang sesuai dengan struktur kurikulum dari Kemenak maupun struktur dari Kemendiknas. Adapun untuk mata pelajarannya terdiri dari kelompok A muatan pelajaran umum, kelompok B muatan pelajaran muatan lokal, dan tambahannya yaitu di tambahan muatan mapel tahasus. Untuk kelompok A terdiri dari muatan pelajaran PAI, terdiri dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk kelompok B terdiri dari seni budaya, mapel pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga, mapel prakarya, dan untuk muatan lokalnya terdiri dari mapel KNU-an dan mapel bahasa Jawa. Untuk kegiatan akademik atau program akademik yang dilaksanakan di MTS Wali Songo. Di MTS Wali Songo yaitu menerapkan kurikulum 2013 secara terpadu meliputi kurikulum dari Kemendiknas, kurikulum dari Kemenak, dan kurikulum lokal, yaitu kurikulum yang sudah disepakati di Yayasan Wali Songo Pecangaan. Selanjutnya, untuk mata pelajaran tahasus, ada beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran diantaranya adalah Tauhid. Di mata pelajaran Tauhid ini terdiri dari kelas 7, 8, dan kelas 9 dengan kitab yang berbeda-beda. Di dalam mapel Tauhid ini
include dengan mata pelajaran akidah akhlak. Di struktur kurikulumnya akidah akhlak 2 jam pelajaran, include dengan tauhid di kelas 7 dengan kitab Aqidatul Awam, di kelas 8 kitab Khoridatul Bahiyah, dan kelas 9-nya kitab Maslakul Abid. Mapel tahasud yang kedua yaitu Nahwus Shorof. Nahwus Shorof ini kita terapkan yaitu dengan kitab Amsilati, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang sudah diampu oleh guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dengan kitab Amsilati. Materi tahasud selanjutnya yaitu praktek baca kitab salaf. Karena di MTS Wali Songo ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas tahfidz dan kelas reguler. Di kelas tahfidz lebih ditekankan pada pengembangan tahfidzul Quran, dan di kelas reguler lebih ditekankan pada pengembangan mapel-mapel sain untuk nanti kegiatan lomba-lomba KSM atau OSN. Mapel tahasud selanjutnya yaitu ada keterampilan agama, pengembangan kitab putih kuning, diantaranya maknai gandol, tarkib, dan mi'rab. Selanjutnya ada mapel tahasud pengembangan tahfidzul Quran. Dalam tahfidzul Quran lebih ditekankan pada BTA dan tahsinul Quran. Mapel tahasud selanjutnya yaitu literasi Al-Quran yang kita laksanakan di MTS Wali Songo ini setiap jam ke-0, yaitu sebelum KBM dimulai kurang lebih pukul 7 kurang 10 menit. Selanjutnya, untuk jadwal KBM, anak-anakku sekalian menggunakan jadwal KBM yang sudah kami sampaikan, yaitu sesuaikan dengan jadwal KBM pembelajaran jarak jauh yang terdiri dari beberapa mapel yang nanti akan kalian ikuti setiap harinya, walaupun kalian di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda, kalian tetap bisa belajar mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah. Untuk pembelajaran tiap hari, yaitu dimulai dari nanti kalian di rumah masing-masing, dimulai dari pukul 7, kalian sudah tadarus Al-Quran. Program di ini dilaksanakan setiap hari, yaitu literasi Al-Quran. Setelah kalian tadarus Al-Quran nanti, kalian bisa langsung untuk melaksanakan sholat duha di rumah masing-masing. Setelah kegiatan tersebut nanti jam 7.30 kalian langsung duduk di rumah masing-masing untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh daring online ya. Untuk pelajaran tiap hari ada 3 mapel yang harus kalian ikuti. Nanti kalian bisa mengikutinya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh madrasah. Selanjutnya, untuk wali kelas kalian nanti di kelas 7A, yaitu nanti bisa dibimbing oleh Ibu Nur Asia Sarjana Pendidikan. Untuk kelas 7B, beliau Bapak Kiai Mastor MPDI. Untuk wali kelas 8A, beliau Ibu Dr. Anda Ribhah. Untuk wali kelas 8B, Ibu Dr. Anda Hajah Tursi Wisaraswati. Untuk wali kelas 9A, Ibu Lilis Fauziah, Sarjana Pendidikan. Dan wali kelas 9B, Bapak Heri Rohmandani, Sarjana Seni. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk daftar tenaga pendidik di MTS Wali Songo ada 20
guru dan 5 staf karyawan. Untuk daftar Bapak Ibu guru, yang pertama adalah Bapak Ahmad Zainuddin. Beliau adalah Kepala Madrasah di MTS Wali Songo, sekaligus nanti mengampu mata pelajaran KN1 dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi nanti kalian untuk mapel KN1 diampu oleh Bapak Ahmad Zainuddin Askom. Beliau berasal dari Rengging. Yang kedua, Bapak Mastur MPDI. Beliau nanti mengampu mata pelajaran Bahasa Arab, Nahwu Shorof, dan Fathul Qorib untuk kelas 9. Selain itu, Bapak Kiai Mastur MPDI ini adalah mendapat tugas tambahan, yaitu sebagai Wakahumas di MTS Wali Songo dan wali kelas 7B. Yang ketiga, Ibu Setiawati SPD, saya sendiri. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Jadi nanti kalian pelajaran matematikanya yang mengajar adalah saya sendiri di kelas 7A, dan 7B-nya nanti oleh Bapak guru yang lain. Yang keempat, Ibu Nur Asia. Ibu Nur Asia mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beliau ini adalah Waka Kesiswaan di MTS Wali Songo. Alamatnya di Jebol Mayong. Yang kelima, Bapak Heri Rohmandani, Sarjana Seni. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa, Prakarya, dan Seni Budaya. Selain itu, beliau Bapak Heri Rohmandani di MTS Wali Songo, yaitu sebagai Waka Sarpras, sekaligus nanti wali kelas 9B. Untuk selanjutnya, Bapak Kiai Haji Sukri Sukarli. Beliau mengampu mata pelajaran Keterampilan Agama. Yang ketujuh, Bapak Ahmad Saiful Basori MPDI. Bapak Ahmad Saiful Basori ini alamatnya di Pelang Mayong. Beliau mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis dan Mapel Fikih. Selanjutnya untuk yang ke-8, beliau Bapak Haryono Hamzah. Bapak Haryono Hamzah ini mengampu mata pelajaran Keterampilan Agama dari kelas 7 sampai kelas 9. Selain itu, Bapak Haryono ini mengampu mapel BTA juga, yaitu baca tulis Al-Quran. Nanti kalian yang di kelas tahfidz khususnya akan mendapatkan materi BTA ini sebagai pengembangan dari materi program Tahfidzul Quran untuk BTA dan Tahsinul Quran. Yang ke-9, Bapak Ahmad Arifin, Sarjana Agama. Beliau mengampu mata pelajaran SKI dan Akidah Akhlak. 10, Ibu Dr. Anda Rifhah. Beliau mengampu mata pelajaran IPA kelas 7B, kelas 8A, dan kelas 8B. Alamat beliau yaitu di Panggang, Jepara. Selanjutnya Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini mengampu mata pelajaran IPS, tapi khusus kelas 9. Beliau alamatnya di Banyu Putih, Kalinyamatan. Selanjutnya untuk Ibu Dr. Anda Tursiwi Saraswati, sama-sama mengampu mapel IPS, tapi untuk kelas 7 dan kelas 8. Alamatnya beliau di Pejangan Kulon. Selanjutnya adalah Ibu Lilis, Sarjana Pendidikan. Ibu Lilis Fauziah ini
mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 dan kelas 9. Maaf, untuk yang Bapak yang mengampu bahasa Inggris di kelas 7 adalah Bapak Dr. Andes Haji Rohmadi, alamatnya di Demak. Selanjutnya Bapak Riyadwi Samuel, Sarjana Pendidikan. Beliau ini mengampu mata pelajaran penjas orkes, yaitu pendidikan, jasmani, kesehatan, dan olahraga dari kelas 7 sampai kelas 9. Alamat beliau di Purwokerto. Selanjutnya yaitu Ibu Eko Haryani, Sarjana Pendidikan. Ibu Eko ini mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7 sampai kelas 9. Selain itu, beliau juga mendapatkan tugas sebagai guru piket juga. Alamat beliau di Pecangaan sendiri. Untuk yang selanjutnya, Bapak Nur Zahid. Nah, Bapak Nur Zahid, Sarjana Agama ini adalah guru BK, bimbingan konseling. Nanti kalian kalau untuk bimbingan konseling, baik anak yang berprestasi, bermasalah, itu nanti kalian mendapat bimbingan khusus dari Bapak Nur Zahid selaku guru BK di MTS Wali Songo. Beliau, Bapak Nur Zahid ini alamatnya di Sowan Kidul. Selanjutnya untuk mapel, untuk guru selanjutnya yaitu Bapak Tasmiuddin. Bapak Tasmiuddin, Sarjana Sosial Islam, ya. Bapak Tasmiuddin ini kalian sudah kenal, ya, untuk khusus anak-anak yang di kelas tahfidz. Selain mengajar di MTS Wali Songo, Bapak Tasmiuddin ini adalah pengasuh dari Pondok Tahfidzul Quran. Beliau di MTS Wali Songo mengampu mata pelajaran tauhid. Ya, tauhid tadi yang khusus kelas 7, kitabnya adalah Aqidatul Awam. Ya. Selain tauhid, beliau mengampu mapel takrib Fathul Qorib. Selanjutnya, selain tenaga pendidikan atau guru di MTS Wali Songo, untuk tenaga kependidikan di MTS Wali Songo ini, yang pertama adalah Bapak Yahya Saraf. Bapak Yahya Saraf ini sebagai Kepala Tata Usaha di MTS Wali Songo. Beliau rumahnya di Pecangaan, Jepara. Yang kedua, untuk Ibu Nurul Aisyah Fitriani, alamatnya di Troso. Ya. Bu Nurul Aisyah Fitriani, alamatnya di Troso. Beliau staf TU. Selanjutnya adalah Ibu Rumiati sebagai Kepala Keuangan atau Bendahara. Nanti urusan keuangan kalian bisa untuk menemui Ibu Rumiati, Sarjana Ekonomi. Selanjutnya di MTS Wali Songo juga ada karyawan sanitasi, yaitu untuk yang pertama ada Bapak Sutawa, rumahnya Renggeng, dan Bapak Tohir, rumahnya di Pecangaan. Untuk pustakawan, nah, di MTS Wali Songo nanti kalian kalau ke perpustakaan nanti bisa ketemu untuk kepada Bu Wahyu Nikmah, ya, karena Bu Wahyu Nikmah ini yang mengelola perpustakaan. Kalian mau bisa referensi buku perpustakaan sambil menunggu waktu luang, bisa dimanfaatkan belajar di perpustakaan. Ya. Terima kasih. Itu anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini materi yang Ibu sampaikan tentang sistem pendidikan madrasah yang di MTS Wali Songo. Mudah-mudahan dengan materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa mengenal lebih jauh
bisa memahami apa yang ada di lembaga MTS Wali Songo ini, mata pelajaran apa, gurunya siapa saja, kalian setidaknya sudah memahami dan mengetahui. Sebelum saya akhiri, anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kalian nanti bisa merangkum atau meringkas dari apa yang sudah saya sampaikan sebagai tugas untuk pelaksanaan kegiatan Matsama hari ini, yaitu tentang sistem pendidikan madrasah di MTS Wali Songo. Nanti untuk tugasnya bisa disampaikan, bisa lewat WA, dikirim ke wali kelas masing-masing untuk sebagai bahan penugasan kalian. Terima kasih anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa kalian di MTS Wali Songo nanti bisa kerasan, bisa menimba ilmu dengan baik, dan mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.